Oke, kita mulai kembali untuk sesi kedua di hari Jumat. Kita akan melanjutkan materi fisika dasarnya. Kita tadi kemarin sebelumnya udah belajar vektor ya. Udah ada yang tanya vektor? Nggak ada ya? Masih gampang. Nah, itu tuh sebagai tools kalian dalam memahami matematika yang akan kita belajar, yang akan kita bahas. Karena bab sekarang baru masuk ke fisikanya. Bab pertama, sesuai dengan silabus ya, kita akan belajar bab yang namanya kinematika. Oke, kinematika. Pasti kalian udah dengar lah ya istilah kinematika. Kinematika itu belajar apa? Gerak. Bedanya apa sama dinamika? Bedanya apa? Ada yang tahu? Kinematika kan tahu. Dinamika tahu kan? Mekanika tahu juga kan? Bedanya apa? Kinematika, dinamika, mekanika bedanya apa? Kalau kinematika? Oke, kalau mekanika? Oke, udah benar. Kinematika itu bab pertamanya, kita cuman belajar tentang gerak benda. Cuman geraknya aja. Jadi sama sekali kita tidak belajar tentang kenapa bendanya bisa gerak. Oke? Artinya, kalau di kinematika nih, misalkan kalian melihat fenomena kinematika itu dua benda bergerak. Mobil deh, mobil. Yang satu mobilnya gerak karena didorong, yang satu mobilnya gerak karena ditabrak. Oke? Secara kinematika itu sama. Karena yang dilihat cuman geraknya. Paham ya? Tapi secara dinamika itu beda. Karena gerak, kalau di dinamika itu dia belajar gerak dan penyebabnya. Jadi selain geraknya juga kita akan menyinggung kenapa dia bisa gerak. Sama-sama gerak tapi beda penyebab, beda gaya penyebabnya kan? Berarti beda. Nah, kalau mekanika apa? Mekanika itu dia belajar geraknya, belajar juga penyebabnya, belajar juga gimana energinya, belajar juga kalau ada tabrakan kayak tadi, bagaimana momentumnya, belajar juga misalkan rodanya kan misalkan mobil ya, rodanya berputar kan, bagaimana gerak rotasinya. Jadi mekanika itu ibarat itu kayak mencangkup semuanya. Dia belajar kinematikanya, belajar dinamikanya, belajar usaha energinya, belajar momentumnya. Itu semuanya namanya mekanika. Gitu ya, paham ya? Jadi kenapa ini bab pertama? Karena ini bab paling mudah. Dia hanya mempelajari gerak benda. Mempelajari gerak benda. Tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Memperhatikan penyebab geraknya. Dalam hal ini, penyebab gerak adalah gaya. Jadi sama sekali di kinematika itu kita tidak menyinggung gayanya. Kenapa bisa gerak? Nggak akan disinggung. Pokoknya kita melihat geraknya gimana. Paham ya? Nah, kenapa di awal-awal kita belajar vektor? Kan saya udah berkali-kali bilang, vektor itu tools kalian. Artinya, di semua bab yang akan kita pelajarin, nanti sampai ke depannya itu akan ada vektornya. Baik itu secara tersirat, ataupun langsung bilang vektor gitu ya. Nah, di kinematika juga sama. Ada vektornya. Ada bagian vektor dan ada juga bagian skalar. Jadi di kinematika itu ada bagian vektornya, ada komponen vektornya, juga ada komponen skalarnya. Oke. Nah, kinematika cuman belajar gerak. Berarti besaran yang dipelajarin benar-benar simple. Cuman geraknya doang. Oke. Yang pertama, apa yang dipelajarin di kinematika? Yang pertama, kalian pernah dengar perpindahan? Pernah dengar jarak kan ya? Oke, itu yang dipelajari pertama, perpindahan dan jarak. Perpindahan sama jarak satuannya apa? Meter. Berarti perpindahan dan jarak itu dimensi sama, berarti setara ya? Pertanyaannya, mana yang vektor? Perpindahan atau jarak?
Jarak. Yang lain? Perpindahan jarak nih yang vektor. Pindahan. Ini yang lain? Jarak. Pindahan. Oke, yang vektor itu adalah perpindahan. Perpindahan itu vektornya. Jarak itu adalah bagian skalarnya. Simbolnya sama. Simbolnya sama-sama delta R. Kalau dia ada vektor. Delta R tuh bisa diganti jadi delta X kalau dia geraknya ke sumbu X. Bisa diganti jadi delta Y kalau dia gerak ke sumbu Y. Bisa diganti jadi delta Z kalau dia gerak ke sumbu Z. Gitu ya. Jarak juga sama. Simbol delta R. Tapi dia nggak pakai vektor. Kalau dulu di SMA disebutnya apa? S, ya nggak sih? Oke. Paham ya? Jadi kalian tahu perpindahan itu vektor, jarak itu skalarnya. Pertanyaannya lagi, kalian udah bisa belum ngebedainnya? Bisa nggak kalian ngebedain jarak dan perpindahan di suatu soal? Bisa? Kita coba ya. Misalkan gini. Awalnya kalian ada di titik A. Oke. Kemudian kalian bergerak ke arah timur ya. Sejauh 4 km. Sampailah kalian di titik B. Dari titik B, kalian bergerak lagi ke arah selatan 3 km. Sampailah kalian di titik C. Oke. Oke, gitu ya misalkan ya. Pertanyaan saya sederhana. Saya cuma minta kalian perpindahan kalian tuh berapa dari A ke C dan jarak kalian tuh berapa dari A ke C. Mau jawab yang mana dulu nih? Jarak dulu atau perpindahan dulu? Perpindahan. Perpindahannya berapa? 5. Sama-sama sepakat? 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 Sepakat nggak nih? Ada yang punya jawaban lain? Sepakat semua? 5. Oke. Ini belum tentu benar ya. Ini belum saya belum saya benar ya. Kalau jaraknya gimana? 7. Sepakat semuanya? Sepakat? Ada yang beda nggak? 7 nih ya. Oke. Ada yang mau diganti nggak? Benar? Yakin? Oke, kita coba ya. Kita koreksi. Perpindahannya 5. Ada yang bilang salah? Ada yang bilang salah? Nggak ada? Bilang salah nggak? Serius sama semuanya udah sepakat? Jawabannya benar salah? Salah dong. Kalau dimasalahin nggak? Lah, kan ini udah diajarin. 4, lebih ngaco lagi tuh 4. Tadi kalian tahu kan? Vektor itu apa? Vektor apa? Besaran yang punya nilai dan arah. 5 km. Vektor bukan? Bukan. Salah dong. Nah, ini kurang apa? Kurang arah. Jadi kalau kalian disuruh mencari perpindahan, kan tahu perpindahan itu vektor. Berarti jawabnya harus dalam bentuk vektor. Gimana jawabnya? Gampang aja. Ini kan 4 ke kanan, 3 ke bawah kan? 4 ke kanan berarti 4i, betul nggak? 3 ke bawah berarti min 3j. Udah, jawabannya seperti ini. Ini baru jawaban. Jadi kan kalian tahu kan? Nggak pernah soal itu bilangnya vektor perpindahan. Nggak pernah. Ya nggak sih? Tadi bilangnya tentukan perpindahan benda. Ya kan? Kan harus tahu ketika besaran yang diminta vektor, maka jawaban default kalian vektor. Tanpa harus ada kata-kata vektor di depannya. Paham? Kecuali soalnya bilang tentukan besar perpindahan. Baru kalian pakai yang akar tadi kan. 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat. Dan jawabannya 5 kan? Betul ya? Oke, jadi banyak yang satu di situ. Di soal itu emang nggak akan menyertakan vektor perpindahan. Nggak akan. Pasti dibilangnya perpindahan. Oke? Maka dalam pikiran kalian, perpindahan itu vektor. Artinya, dijawab harus vektor dulu. Nggak boleh langsung jawabnya angkanya. Pasti salahin. Nah, itu yang sering salah. Paham ya? Atau, kan boleh jawab 5 boleh. 5 km gitu ya. Nah, jangan lupa itu kurang arah kan ya. Arah kan bisa dinyatakan dalam bentuk IJK kan ya. Atau direction langsung kan. Nah, kita tarik dulu kan garisnya kan ya, betul ya. Sini. Nah, berarti kita harus tahu sudut ini kan, ya nggak sih? Berapa ya sudutnya yang istimewa nih? 37, ya nggak sih? Betul kan? 345. Berarti nulisnya kayak gini. 5 km arahnya, kalau mau pakai directionnya, 37 derajat dari timur ke selatan. Kan gini kan ya, dari timur ke selatan kan?
timur ke selatan. Kalau ini benar juga, tapi kan ribet ya. Kalau kita nulis besarnya, terus directionnya, ini kebetulan lagi gampang nih. Angkanya bagus, angka istimewa. Kalau makanya saya bilang, vektor itu ya lebih enak pakai matematik. Kalian nggak usah mikirin berapa derajat, kecuali emang dia minta berapa sudut perpindahannya gitu kan. Ya berarti kan hitung. Tapi kalau nggak diminta ya matematikanya aja. Oke, sekarang jarak. Jaraknya 7 kilo, bener salah? Ada yang nggak setuju? Udah setuju semua? 7 kilo? Benar? Oke, jaraknya 7 kilo. Karena jarak itu yang perlu diperhatikan, jarak itu adalah total dia bergerak. Sama sekali nggak mementingkan kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Pokoknya berapa jauh distance-nya itu jarak. Gitu ya? Oke, berarti udah bisa ya. Jarak, jawabannya harus angka. Kalau perpindahan, default-nya vektor. Kecuali dia minta besar perpindahan. Oke, itu yang besaran pertama. Itu adalah jarak dan perpindahan. Besaran kedua yang dipelajari adalah ada yang namanya kelajuan, ada yang namanya kecepatan. Mana yang vektor? Yakin? Ada yang kelajuan? Apa yo? Yang vektor ya? Kecepatan. Kecepatan tuh vektor. Kelajuan itu yang skalar. Kalau kalian baca di buku teks yang bahasa Inggris, kecepatan tuh yang disebutnya velocity. Oke, yang simbolnya V, ada vektornya. Kelajuan tuh disebutnya speed. Simbolnya V juga, tapi nggak pakai vektor. Oke, makanya alat pengukur di kecepatan itu kelajuan ya, di mobil motor itu speedometer kan, bukan velocity meter kan, karena speedometer hanya menunjukkan angkanya doang. Tapi biasanya kalau kalian mengukur angin, kalau ada alat pengukur buat angin tuh ada angka sama ada arah anginnya kan, south east gitu ya, south west gitu kan ya. Nah jadi kalau yang angin tuh velocity meter, tapi kalau yang di mobil, di motor tuh kebanyakan adalah speedometer. Gitu ya, kecuali kalau kalian pakai mobil yang ada, kadang ada yang digital tuh yang ada nentuin arah dia geraknya ya, itu velocity. Nah, kecepatan sama kelajuan, kecepatan vektor berarti ketika nanti kalau soalnya minta tentukan kecepatan benda mobil, kalau kalian jawabnya cuma 10 meter per second pasti salah, ya kan? Harus ada arah. Misalkan ke kanan, boleh pakai kata-kata ke kanan atau i gitu, paham ya? Nah, karena kebanyakan satu di situ. Kecepatan sama kelajuan itu ada dua jenis secara umum. Yang pertama disebutnya itu adalah kecepatan rata-rata. Atau disebut juga V average. Oke, ada yang tahu rumusnya V average apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu V average? Rumusnya apa? Ayo. Nah, itu dia. Delta R-nya vektor per delta T. Kenapa vektor? Karena V-nya kecepatan. Oke, nggak mungkin besaran vektor didapatkan dari suatu yang skalar, gitu kan ya? Vektor pasti dia awalnya vektor lagi. Nah, yang kedua namanya adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Kecepatan saat itu. Kadang disingkatnya V saat T berapa gitu. Bayang ya, VT. Itu berarti kecepatan saat T sekian. Ada yang tahu nggak rumusnya V sesaat apa? Ada yang tahu? Nah, itu dia. Turunan terhadap waktu dari fungsi posisi. Kalau R doang itu posisi. Kalau delta R vektor baru perpindahan. Oke, beda ya. Perpindahan sama posisi beda. Oke. Sama juga di kelajuan sama ya. Ada kelajuan rata-rata sama ada kelajuan sesaat. Tapi karena kelajuan itu skalar, pasti dia pakainya delta R jarak. Gitu ya. Nggak mungkin besaran skalar didapatkan dari suatu besaran vektor sebelumnya. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah vektornya itu namanya percepatan. Percepatan, skalarnya namanya perlajuan. Oke, percepatan simbolnya A, vektor. Perlajuan juga A, tapi nggak pakai vektor.
Sama kayak tadi, percepatan dan perlajuan itu ada dua jenis. Yang pertama, ada yang namanya percepatan rata-rata. Disebut juga A vector average. Sama, AF average itu rumusnya adalah delta V per delta T. Yang kedua, namanya adalah percepatan sesaat atau A sebagai fungsi waktu. A sebagai fungsi waktu adalah turunan terhadap waktu dari kecepatan. Begitu juga dengan perlajuan. Perlajuan kalau dia skalar berarti V-nya yang dipakai V kelajuan, bukan V kecepatan. Nah, udah loh. Kinematika cuman belajar 3 besar ini aja. 3 besaran untuk vektor dan 3 besaran untuk skalarnya. Udah. Makanya ini bab 1, bab paling simple. Karena dia cuma lihat geraknya. Nggak usah lihat yang lain. Nah, coba kalian lihat. Kalau misalkan kalian diberikan suatu fungsi posisi R atau perpindahan gitu ya, delta R-nya, dikasih fungsinya nih. Dengan mudah, kalian akan mendapatkan fungsi kecepatan, betul nggak? Tinggal diturunkan sekali terhadap waktu, betul ya? Ketika sudah mendapat fungsi kecepatan, dengan mudah kalian bisa mendapatkan fungsi percepatan. Tinggal diturunkan juga terhadap waktu. Betul gitu kan ya? Pertanyaannya, bisa nggak kalau saya balik? Saya nggak dikasihnya bukan posisi, bukan R, tapi percepatan. Tapi mau nyarinya kecepatan, bisa? Caranya? Nah, udah jago juga kan? Jadi kan kalian tahu ya, kalau rumus dasarnya A, ini saya pakai yang skalarnya aja nggak apa ya, sama aja ya. dV per dt, betul gitu ya? Secara matematik, kita bisa lakukan operasi perkalian, jadi A dt sama dengan dV, betul gitu ya? dt sama dV itu namanya operator matematika. Dia nggak ada artinya. Kalau tidak dibarengi dengan pasangan operatornya apa? Cacing integral itu kan ya? Maka kedua ruas kita kasih cacing integral. Integral gitu. Nah, kalau ini baru ada artinya. Integral A terhadap T. Gitu kan ya? Yang sebelah kanan integral 1 dV. Gitu kan? Kalau nggak ada integralnya nggak ada artinya. Nggak bisa diapa-apain. Karena itu bukan berarti A dikali DT. Enggak. DT itu operatornya. Kayak perkalian. Misalkan A kali apa kan? Nggak ada kan angkanya? Juga sama. Kalau DT doang nggak ada artinya. Makanya harus dikasih pasangan supaya dia mengandung arti. Oke, di sisi kiri integral ADT. Berarti kan diintegralkan terhadap T. Yang namanya integral harus ada batas kan. Maka kita harus masukin batas T-nya. Anggaplah T mula-mula sampai T tertentu. Gitu ya. Di sisi kanan integral dV. Berarti variabelnya terhadap dV kan. Berarti kalau T0 ini harus V0 sampai VT. Gitu ya, betul? Integral ADT apa? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Orang A-nya nggak dikasih tahu kan? Ya udah integral ADT aja. Kan kita nggak tahu A-nya seperti apa. Kalau dikasih tahu fungsi A-nya tinggal masukin kan, integralin kan. Ya kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. T0 sampai T. Integral dV apa? Integral dV? Integral dV V aja. Tapi masukin batas kan ya. Batas bawahnya V0, batas atasnya VT. Betul? Berarti jadinya apa ini? Batas atas dikurang batas bawah. Berarti kita bisa tahu kalau gitu V sebagai fungsi T itu adalah V0 ditambah integral A dt. Paham gitu? Ngerti ya? Oke. Berarti dari A kita bisa mendapatkan fungsi V. Dengan cara yang sama dari V bisa kita dapat fungsi R kan? Kenapa? Karena V itu kalau kita bikin tadi kan V itu apa? dr per dt ya, betul? dr per dt dengan cara yang sama, maka V dt sama dengan dr. dt sama dr nggak ada artinya. Kalau nggak kita kasih operator pasangannya, yaitu si cacing integralnya. Di sisi kiri, V dt berarti terhadap T. Maka batasnya dari T mula-mula sampai T akhir.
Di sisi kanan DR, berarti batasnya dari R mula-mula sampai R akhir. Integral V dt, kita harus tahu V-nya kayak gimana kan? Tergantung V-nya, apakah V-nya angka, apakah V-nya fungsi. Anggap aja kita nggak tahu deh. Maka dapatlah, yang nggak bisa diapa-apain ya kalau kita nggak tahu ya. V dt T0, T. Integral DR kan R. Masukin batasnya, R mula-mula, R, T. Berarti sama aja apa? Batas akhir dikurang batas awal. Ini kan tidak lain delta R ya, betul ya? Jarak. Kalau pakai vektor jadinya perpindahan kan? Artinya kita bisa mencari posisi ketika T tertentu, yaitu posisi mula-mula ditambah integral V dt. T mula-mula T. Kebanyakan kalian kalau disuruh nyari posisi suka lupa menambahkan posisi awal. Kenapa? Karena di SMA biasanya posisi awal di 0 kan? Kalau di kuliah kan bisa aja posisi awal di 10 ya kan? Dan jangan lupa juga T0 itu belum tentu 0 kan? Bisa aja dia hitung tentukan dikasih tahunya T-nya ketika T5. Berarti 5 itu sebagai posisi awalnya kan? Berarti T5, 5 sampai T. Berarti R-nya R5 kan ya? Kayak gitu. Jadi jangan terpaku R0 itu berarti harus T-nya 0. Enggak, bisa aja mula-mulanya nggak di 0 tapi di 5. Oke, berarti ketiga besaran ini saling terkait, ya nggak sih? Perpindahan atau posisi, kecepatan, dan percepatan. Itu saling terkait. Artinya, kita sebenarnya kita cukup untuk mengetahui satu aja. Satu fungsinya, terserah yang mana aja. Mau fungsi R, fungsi V, ataupun fungsi A. Cukup satu yang dikasih tahu. Dengan dikasih tahu satu fungsi, kita bisa mendapatkan ketiganya, ya nggak sih? Dengan bantuan turunan dan integral. Nah, makanya ini sederhana banget. Kita nggak perlu tahu tiga-tiganya untuk dapetin tiga-tiganya. Kita butuh cukup tahu satu aja fungsinya. Terserah dikasih tahu mau R-nya, atau V, atau A. Dengan modal satu fungsi itu, kita otak-atik pakai integral dan turunan, selesai. Dapat tiga-tiganya. Oke, paham ya? Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Jadi, kinematika itu sederhananya cuma belajar tiga untuk vektor dan tiga skalar. Yang sering ya, anggaplah yang vektor ya, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Itu doang. Nggak usah lihat yang lain. Oke? Maka ini bab 1, gampang banget soalnya. Nah, kemudian, hal yang perlu diperhatikan kalian ketika kalian mengerjakan soal kinematika, apa? Tahu nggak? Apa yang kalian harus perhatikan kalau ketemu soal kinematika? Tahu nggak? Apa? Tahu? Yang diperhatikan adalah ini. Kalian harus tahu kinematika. Kita lagi baca gerak lurus ya. Ntar setelah ini baru gerak meningkat. Ini kan lagi baca gerak lurus nih. Kalian harus tahu kinematika gerak lurus kalian tuh tipenya apa? Tipe jenisnya. Oke. Kalian ingat nggak? Ada berapa jenis kinematika gerak lurus? Apa aja? GLB dan nah, kebanyakan bilangnya 2. Padahal ada 3. Ada 3 jenis gerak lurus. Oke, yang pertama, tadi apa bilangnya? GLB, gerak lurus beraturan. Yang kedua apa? GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kebanyakan pasti bilangnya cuma 2. Karena di SMA diajarkan cuma 2 jenisnya. Betul ya? Nah, ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Gerak lurus tidak beraturan. Nah, secara umum itu ada 3. Kalian tahu bedanya nggak? Bedanya apa GLB sama GLBB? Bedanya? GLB sama GLBB apa deh? GLB? Yang benar. GLB, gerak lurus beraturan. Apa? Nah, itu. GLB ciri utamanya yang paling gampang kalian analisa adalah percepatannya itu 0. Kalau GLBB konstan, percepatannya konstan. Kalian tahu konstan nggak? Tahu konstan? Apa? Konstan itu angka. Angka tapi bukan angka 0. Oke, itu namanya konstan.
Kalau gerak lurus tidak beraturan, ciri-cirinya percepatannya merupakan suatu fungsi dari waktu. Oke? Itu ciri paling gampang ngebedain di B, GLBB atau tidak beraturan. Jadi, kalau kalian mengerjakan soal kinematika, yang pertama kali kalian harus cek itu adalah kinematika gerak lurus kalian itu apa? Apakah dia GLB, GLBB, atau gerak lurus tidak beraturan? Kenapa harus dicek itu dulu? Tahu nggak? Karena cara mengerjakannya beda. Nah, kita mulai ya. Jadi kenapa saya harus menekankan kalau kalian ketemu soal kinematika, pastikan dulu tuh geraknya apa. Udah bisa ya? Cara paling gampang ngebedain dia GLB, GLBB atau tidak beraturan adalah dari A-nya. Jangan dari V. Kalau dari V susah. Dari A. Oke, kalau A-nya 0, GLB. Kalau A-nya angka, GLBB. Kalau A-nya fungsi waktu, tidak beraturan. Nah, kenapa itu saya tekankan berkali-kali? Karena cara ngerjainnya beda. Nah, apabila kasus yang kalian hadapi itu adalah kasus GLB atau GLBB. Tahu dari mana? Tahu dari percepatannya. Oke, percepatan itu kadang nggak dikasih tahu. Kan dia harus baca soalnya. Oh, ininya A-nya 0. Dapat dari soal membaca. Bukan, kadang nggak dikasih tahu kan, A-nya berapa kan? Kita harus baca sendiri. Nah, ketika kalian menghadapi kasus GLB dan GLBB, udah yakin nih GLB, GLB ya. Karena kalian yakin ini A-nya angka atau A-nya 0. Sebenarnya, kalian itu dapat menggunakan rumus dasar kinematika di SMA. Masih ingat nggak rumus dasar kinematika di SMA? Ada berapa rumus dasarnya? Ada 3. Kan tinggal gunakan ini aja. Gunakan rumus dasar kinematika. Yang pertama, apa? VT itu V saat T kan? Sama dengan V mula-mula ditambah A delta T. Kenapa saya pakainya delta? Karena sekarang, kalau dulu di SMA AT. Karena biasanya T0-nya itu di 0, ya kan? Kalau sekarang bisa saja T0-nya nggak di 0. Kayak saya bilang, bisa aja dibilang T mula-mula itu di 5. Makanya bisa aja ini V0 jadi V5 kan? Makanya delta T. Delta T itu T akhir kurang T awal. Yang kedua apa? Delta R. Ya, atau S kan, sama aja ya. Itu apa? V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga apa? Ingat nggak? Yang ketiga, rumus dasar kinematika di SMA yang ketiga apa? Apa? Ya, apa itu? V VT kuadrat sama dengan ngaco. Apa? V0 kuadrat ditambah 2AS atau 2A delta R. Oke. Sesusah apapun soal kinematika, asal kalian yakin dia itu GLB atau GLBB, saya pastikan dia bisa diselesaikan dengan 3 huruf ini. Sesusah apapun kinematika yang akan kalian hadapi, asal GLB atau GLBB. Paham ya? Oke? Nah, masalahnya adalah bisa saja yang keluar nanti bukan GLB, GLB kan? Nah, kalau kayak gitu gimana? Apabila kasusnya adalah gerak lurus tidak beraturan. Tahu dari mana dia tidak beraturan? A-nya merupakan suatu fungsi waktu. Oke? Fungsi waktu itu bisa fungsi T pangkat 1, misalkan A-nya sama dengan 5T. Ada T-nya kan? Itu berarti itu tidak beraturan. Atau fungsi pangkat kuadrat, 5T kuadrat plus 3, itu tidak beraturan. Nah, bisa nggak munculnya keluar kayak gini? Bisa. Karena kalian udah kuliah. Kalau di SMA nggak mungkin kan? Pasti SMA kalau nggak GLB, GLBB. Kalau udah kuliah bisa saja kalian udah tahu A-nya bisa aja bukan suatu angka, tapi fungsi. Nah, kalau kalian udah tahu A kalian itu bukan angka, bukan suatu angka nol ataupun bukan angka biasa,
Jangan sekali-kali pakai rumus ini. Jangan sekali-kali. Angkanya dapat nggak? Dapat. Tapi pasti salah. Pasti salah. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Kalau misalkan tidak betul gimana? Nggak ada cara lain, yaitu kalian harus kembali ke basic. Yaitu apa? Kalian harus gunakan turunan dan integral untuk mencari besaran yang diinginkan. Kebanyakan itu kalian tuh langsung nembaknya pakai tiga ini kan, mau kinematika pun tembak aja. Ya ada kemungkinan benar sih kalau kasusnya GLB atau GLBB. Tapi ketika kalian dikerjain, misalkan dapat kasusnya itu tidak beraturan, tapi kan pakai ini, dapat angkanya dapat, tapi pasti salah, nggak mungkin benar. Paham ya? Jadi kenapa saya harus menerangkan ini? Karena ini hal yang paling hal pertama yang harus kalian analisa kalau di kinematika adalah itu dulu. Ini tuh kinematikanya apa? Karena dari situ kita bisa tahu kita ngerjainnya pakai apa. Boleh pakai yang kinematika dasar yang di SMA atau nggak ada pilihan harus pakai integral turunan. Paham ya? Karena itu penting banget. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang kinematika awal-awal nih? Gampang ya. Jadi kalau ketemu soal kinematika, yang pertama dianalisa adalah jenis kinematika saya itu apa. Itu langkah awal kalian dalam menentukan, oh saya pakai ini aja caranya, saya pakai ini. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau pakai, misalkan nih, kalian udah tahu dia kasusnya GLB, GLBB. Tapi kalian ngotot, saya nggak mau pakai rumus SMA, saya mau pakai integral turunan, bisa nggak? Bisa. Tapi ujungnya pasti sama aja. Pasti ketiga rumus ini tuh yang saya tulis tadi itu didapat dari integral dan turunan tadi. Cuma ini udah disederhanain, sehingga kalian lebih familiar kan? Jadi sebenarnya rumus dasarnya adalah gunakan turunan integral. Itu berlaku untuk semua kasus kinematika sebenarnya. Tapi kan masa dengan soal kinematika biasa pakai yang integral turunan kan rada ribet ya. Sedangkan kalian pun boleh pakai ini, boleh pakai rumus yang ini sebenarnya. Jadi kebanyakan tuh dari kalian tuh salah itu adalah kalian tahu rumus, tapi kalian itu nggak tahu batasan rumus kalian itu apa. Apa itu rumus bisa dipakai untuk semua soal atau tertentu aja. Karena emang kekurangan di SMA adalah kebanyakan kalian dikasih rumus, tapi nggak dikasih tahu batasannya apa. Ini rumus A ini cuma bisa dipakai buat ini. Nah, kalian pakai untuk semua kasus. Akibatnya ya kalian malah nggak dapat angkanya tapi salah. Dan kalian mungkin nggak sadar kalau itu salah kan. Karena ya selama ini betul-betul aja. Kayak gitu. Paham ya? Jadi kalau kerjaan soal kinematika, pertama kali adalah harus tahu kinematika kalian itu jenisnya apa. Kita coba ya. Oke, ini masih awal-awal banget nih. Kita coba. Biasanya kinematika itu soalnya kebanyakan soal cerita. Iya kan ya? Ada suatu soal cerita. Kita coba ya. Soal cerita, saya udah cari beberapa. Mana ya? Oke, yang gampang dulu deh. Yang gampang dulu. Ini. Oke, gampang. Oke, coba kita lihat. Ada slot kayak kukang gitu ya. Adalah mamalia yang jalannya lambat. Rata-rata kecepatannya cuma 0,037 meter per second. Oke, hewan kedua kura-kura. Kura-kura dia kecepatannya 0,076 meter per second. Oke. Nah, kalau dia udah bilang kecepatan rata-rata, berarti dia asumsikan dia bergeraknya konstan kan ya? GLB doang ya, karena dia bilang rata-rata kan? Oke, anggaplah kedua binatang itu berangkat bersamaan dari tempat yang sama. Anggaplah, jadi karena jadi gini ya, kinematika, dinamika, mekanika, dan semua itu sebenarnya semuanya itu adalah kebanyakan adalah analisa. Analisa itu bisa kita lakukan kalau kita bisa ngebayangin, gitu kan ya? Kalau ini kan nggak ada gambar nih ya. Kalau saya biasanya kalau soal kinematika nggak ada gambar ya saya bikin gambar dulu. Biar saya kebayang saya mau ngapain nih. Oke? Di sini kita kebayang apa? Ada dua binatang. Slot. Apa aja? Slot ini ya. Slot. Dan kura-kura. Kura-kura anggap segitiga. Mereka berangkat bersama dari tempat yang sama. Oke, anggaplah ini dianggap sebagai tempat yang sama. Begini. Oke. Ini kondisi awal dia.
Ini ketika T0 gitu ya. Tadi kan kita tahu ya, slot dia bergerak dengan kecepatan konstan Vs sebesar 0,037. Sedangkan kura-kura bergerak dengan kecepatan konstan Vk sebesar 0,076. Oke, mereka awalnya bergerak di titik yang sama. Kemudian kita tuh mau tahu 15 menit kemudian dari posisi awal, berapa jarak antara slot sama kura-kura. Anggaplah si slot itu 15 menit kemudian dari sini. Gitu ya. Anggap aja gitu ya slotnya. Karena kura-kura lebih cepat, pasti dia di depannya dong. Kura-kura di sini. Di kura-kura. Gitu ya. Yang diminta soal itu adalah ini. Berapa jarak antara keduanya pada detik ke, ini adalah pada detik ke 15 ya. Menit ya ini ya, diubah ke itu ya, diubah dulu ke detik ya, jadi berapa tuh? 15 kali 6, 900 ya. Oke. Nah, kita mau tahu berapa jaraknya, delta R-nya. Jadi delta R-nya adalah delta R antara si slot sama si kura-kura. Gimana ngerjainnya? Gampang kan? Gimana ngerjainnya? Gimana yo? Ada ide nggak? Pertama kita lihat dulu. Oh, ini jenisnya adalah GLB kan? Betul ya? GLB dua-duanya kan? Saya sudah bilang ke kalian, kalau kasusnya udah tahu dia adalah GLB, sesusah apapun atau segampang apapun soal GLB, pasti bisa diselesaikan dengan hanya 3 rumus dasar SMA tadi. Oke, ini gimana ya? Ada ide nggak? Gimana cara kita ngerjain soal ini? Ada ide? Gimana? Gimana yo? Kita harus tahu kan seberapa jauh si kura-kura itu udah berjalan ya nggak sih? Dan seberapa jauh si apa namanya S itu apa? Slot tuh berjalan. Jadi kita kan mau tahu ini kan. Kita tuh mau tahu dari sini ke sini itu berapa. Ya kan ya? Delta R slot, betul? Kita juga harus tahu dari sini ke sini itu berapa. Delta R kura. Berarti dari gambar kita tahu dong. Kalau gitu delta R berarti apa? Delta R-nya kura-kura, betul? Dikurang delta R-nya si slot. Berarti tugas kita kan mau cari ini, ya nggak sih? Ini tugas kita nih. Tapi kita belum tahu berapa delta RK kura-kura, berapa delta R slot. Nah, karena kita udah tahu ini kasusnya GLB, jadi saya bilang apa? Sesusah apapun soal GLB, maka GLB dan GLBB kita bisa selesaikan dengan 3 rumus SMA. Kita mau cari delta R kan? Betul? Coba lihat dari 3 rumus ini. Yang ada delta R yang mana? Kedua dan ketiga. Nggak sih? Kedua dan ketiga. Berarti kita bisa mencari delta R dengan rumus kedua atau rumus ketiga. Nah, sekarang kita lihat data yang kita punya apa. Kita nggak punya informasi yang butuhkan apa sih? Oh, tapi sini ada A ya. A-nya 0 kan ya? Berarti rumus ketiga nggak bisa kita pakai kan? Karena kalau A-nya 0 kan jadinya ke belakang 0 kan? Berarti mau nggak mau kita pakai rumus kedua, ya nggak sih? Karena rumus kedua, delta R-nya langsung kita cari. Berarti kita pakai rumus kedua deh. Berarti delta R kura-kura itu adalah V0 kura-kura atau VK dikali delta T ditambah setengah A kura-kura dikali delta T kuadrat. Tadi kan kita tahu dia pakainya rata-rata, berarti dianggap dia bergerak secara konstan. Berarti kita tahu kalau A kura-kuranya itu adalah 0. Coret. Berarti kita punya delta R kura-kuranya, V kura-kura berapa? 0,076. Delta T yang kita inginkan 15 menit atau 900 detik. Maka kita akan dapat, coba hitung dapatnya berapa? Kalkulator? 33,3. Satuannya apa? Meter. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari yang namanya delta R si slot. Berarti V awal si slot dikali delta T ditambah setengah percepatan slot dikali delta T kuadrat.
Sama juga, si slot bilangnya kan rata-rata ya. Berarti percepatan slotnya itu 0. Berarti ini kita coret. Berarti kita punya V slotnya 0,037. Delta T-nya 900. Dapatnya berapa? Oh, salah. Oke, 68,4. 68,4. Yang ini 33,3. Udah tahu dong berarti ya. Berarti kalian tahu si slot tuh udah berjalan berapa jauh selama 15 menit. Nah, berarti kita baru jawab jawabannya nih. Yang kita minta kan bukan ini kan? Yang kita minta adalah jarak antar keduanya kan? Berarti delta R-nya dalam hal ini adalah delta R si kura-kura, karena kura-kura lebih jauh, dikurangin delta R si slot. Kura-kuranya itu 68,4, slotnya 33,3. Berarti kalau dihitung di berapa ini? 35,1 meter. Gampang kan ya? Gampang kan? Cuman gini doang. Pokoknya analisa pertama adalah kita harus tahu dia GLB atau GLBB itu dulu sebenarnya. Kalau udah, baru kayak analisa kedua adalah kita mau pakai rumus apa nih? Oke? Paham ya? Kita coba yang sedikit lebih susah. Sedikit. Kita udah pilihkan mana ya? Kura-kura keadaan. Nah. Apa ya? Saya lupa yang mana nih. Ini kali ya. Bentar dulu. Nah. Oke, kita coba nih. Oke. Sekarang saya biarkan kalian yang ngerjain deh. Gampang kan? Oke, ada suatu bandara ya, landasan udara. Panjangnya 2 km. Itu 2000 meter. Nah, pesawat. Jadi kalau kita anggap, kalau kita bikin gambar ya, ini ada suatu landasan. Panjangnya itu 2000 meter. Dari awal ke akhir. Kemudian ada pesawat terbang. Dia mau landing. Oke, dia landingnya di awalnya dia ujung di sini ya. Ini pesawat sini. Ini pesawat, anggap pesawatnya kotak deh ya. Pesawatnya di sini ya. Oke, tapi di sini dia masih punya kecepatan. Kecepatannya lumayan nih. 250 km per jam. Oke. Nah, cuman si pilotnya itu dia bilang dia mau memberhentikan pesawat pada jarak 80% dari panjang lintasan. Berarti dia mau pada jarak 80%, dianggap di sini ya, 80% dari 2000 kan ya, betul ya? Berarti anggaplah di sini. Nah, sini. Dia mau pesawat itu ketika di sini nih, dalam keadaan berhenti. Berarti VT-nya itu 0. Gitu kan ya? Betul? Ini V0-nya. Berarti kan kalau gitu harus direm kan ya? Rem itu perlambatan. Perlambatan itu sama aja kayak percepatan tapi bernilai negatif kan? Oke. Nah, berarti ini harus direm nih. Direm. Nah, karena dia bilang rata-rata, berarti dianggap percepatannya atau perlambatannya dianggap konstan kan ya? Berarti ada A-nya. A-nya konstan. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapa perlambatannya untuk si pesawat supaya dia bisa berhenti pada jarak 80% dari panjang lintasan. Dia minta dalam dua nih, percepatan dalam perlambatan rata-rata pesawat dalam meter per second atau dalam satuan biasa. Yang kedua dalam bentuk G. Anggap saja gravitasi itu kita pakai 10 aja ya. 10 meter per second. Jadi dia ada, berarti dia ada dua jawaban ya. Percepatannya berapa dalam angka dan percepatan dalam G. Oke, bisa ya? Coba dikerjain. Butuh berapa menit? Berapa menit? 5 cukup? 10 ya? Jam 14. Oke, coba dikerjain. Ini, nah, sama kayak tadi ya. Analisa pertama adalah jenis geraknya apa? Apa jenis geraknya? GLBB. Tahu dari mana? A-nya konstan. Udah.
Kalau udah yakin dia GLBB, sesusah apapun soal itu, pasti bisa dikerjakan dengan 3 rumus dasar. Pasti, sesusah apapun tuh. Ya, oke, sampai jam 14, kalau udah, kita akan bahas. Oke, gampang kan ya? Kan modal 3 rumus saja, asal dia GLB, GLBB. Oke, saya mau coba cari soal yang bukan GLB, GLBB. Oke, ada yang udah? Oke, masih ada, tadi berapa? 7 menit lagi ya. Kalau ada yang udah, boleh bilang. Gampang kan? Pokoknya, kan harus yakin. Kinematika, sesusah apapun soalnya, kalau itu cuma GLB, GLBB, pasti cuma 3 rumus itu aja. Sesusah apapun soal GLB, GLBB. Ya, tapi kita coba soal yang lebih susah lagi. Ada yang udah dapat? Jawabannya udah dapat? Oke, ini yang harus diperhatikan satuannya ya. Satuannya kan G-nya kita pakai 10 meter per second. Berarti satuannya meter per second kuadrat ya. Berarti kalau kalian mau pakai satuan SI, semuanya diubah ke SI. Berarti jarak lintasan yang awalnya 2 kilo jadi 2000. Kecepatannya yang semula 250 km per jam diubah ke meter per second. Ya, gitu kan ya? Karena harus disamain dulu semuanya. Kebanyakan tuh kalian suka nyampur-nyampurin satuan. Ujungnya angkanya ngaco. Satuannya juga ngaco. Oke? Kalau mau dalam bentuk kilometer per jam boleh nggak? Boleh. Berarti gravitasi kalian harus diganti dalam satuan kilometer per jam kuadrat kan ya? Kalau mau diganti. Kan ribet ya. Kalau menurut saya kalau masih tingkat 1, satuannya yang SI aja deh biar gampang. Kalau udah tingkat 2, udah masuk jurusan baru sesuaikan dengan kondisi uh, soal atau lapangannya. Dia dalam satuan apa. Karena tuh kalau udah jurusan tuh satuannya bisa aneh-aneh. Tergantung ada yang English apa, ada yang American apa, jadi satunya bisa aneh-aneh. Tapi kalau masih tingkat 1, saran saya pakai satuan SI aja deh yang gampang. Oke?
Oke, coba ada yang udah? Masih ada 5 menit lagi? Ada yang udah? Tinggal lihat aja. Kalian tuh nyarinya A kan? Tinggal lihat A itu adanya di mana? Di tiga sini. A itu ada di tiga-tiganya ya. Oke? A di tiga-tiganya. Berarti kalian lihat lagi data yang kalian punya apa. Kalian punya V 0. Ya, kalian punya V T. Kalian punya apa lagi? Kalian punya S kan? Delta R punya kan? Kan nggak punya delta T kan? Betul? Artinya jangan pakai rumus yang ada delta T. Ada? Tuh kan gampang kan? Jadi kalian jangan, walaupun ini A itu ada di tiga-tiganya, tapi kan lihat deh, rumus pertama butuh delta T kan? Rumus kedua butuh delta T kan? Artinya apa? Kalau kalian pakai rumus pertama atau kedua bisa nggak? Bisa. Tapi kan harus cari dulu delta T-nya berapa kan? Ya susah dong, jadinya harus nyari delta T, belum masukin kan? Ya cari aja yang nggak pakai delta T. Rumus ketiga, ya kan? Selesai, gampang kan? Jadi kalian mikirnya gitu aja. Kalau udah GLB, lihat rumusnya 3, tinggal lihat kita mau nyari apa, pilihannya apa. Terus kalau ada banyak, berarti lihat datanya, data yang kita punya apa. Data yang kita punya itu kita masukin, mana nih yang kira-kira nggak butuh ngitung lagi. Oh, kita butuh yang ketiga langsung, ya udah langsung dapet yang ketiga. Gampang kan? Jadi jangan terlalu mikirnya, jangan terlalu muter-muter. Pokoknya kalian harus yakin GLB itu sebenarnya sederhana banget. 3 rumus itu udah cukup untuk menyelesaikan semua soal GLB yang sulit. Yang sulit pun pasti kayak gitu. Gimana, ada yang udah dapat? 3 menit lagi? Ada yang udah dapat? Udah? Kalau yang B kan misalkan nih, kan udah dapat A nih. A-nya angka kan? Sekian meter per second kan ya. Tapi yang B itu maunya A itu diubah ke dalam bentuk G. Berapa G sih? Misalkan contoh deh, contoh ya. Kalian punya 12 buku. 12 buku. Berapa lusin? Nah, udah itu jawabannya sebenarnya. Berarti angka itu kalau diubah ke G jadi berapa? Bisa? Apa kan? Jadi cuman mau diubah convert aja. Kayak kalian awalnya punya angka, itu tuh berapa dari besaran yang itu. Anggap aja G-nya 10 ya, 10 meter per second kuadrat. Anggap aja. Karena nggak dari kasih tahu nih, si G-nya ini mau pakainya berapa. Anggap aja 10. Oke. Okay. Oh iya, kita belum absen ya. Absen dulu lah ya. Lupa, bentar. Absen di sini dulu bentar. Nah, kita lupa belum absen. Six. Kelas. 13 sekarang. Berakhir jam 14.10. Oke. Oke, absen dulu coba. Belum coba. Nah, ini buat absen yang sesi kedua ya. Sesi kedua ini. Oke, absen dulu, saya tadi lupa takutnya. Yang absen manual juga gitu ada ya? Ada di sini juga ya, di kolom kedua ya. Oke, coba dipakai My Six-nya. Udah semua udah? Oke. Absen dulu ya. Ini tuh yang nggak bisa tuh gara-gara apa nggak bisa? Nggak bisa absen gara-gara apa? Serius? Kok bisa sih? Yang lain bisa kan? Kenapa nggak bisa? Kita coba. Kalau yang ini udah, yang udah di itu udah, ini udah. Coba kita pakai absensi yang satunya. Yang absensi mandiri ya, coba deh. Kita mulai jam 14, akhirnya 14:05 deh. Oke, coba. Ada nggak? Begitu kalian, six kalian. Ada nggak di six kalian?
Ada? Bisa? Enggak. Simpan dulu. Coba ya. Kalau sih enggak ya, ini simpan nanti deh. Coba ya. Kita itu enggak, topiknya kinematika. Oke, kita simpan dulu coba deh. Oke, coba. Bisa nggak? Bisa? Oke. Bisa ya? Udah pada semua udah? Udah ya? Oke, kita lanjut lagi kalau udah. Kita ke sini lagi. Oke. Oke, ada yang sudah belum ini? Udah? Udah? Gampang kan ya? Sederhana banget. Dari 3 itu, kita bisa pakai buat nyari A tuh tiga-tiganya. Karena tiga-tiganya mengandung A kan? Ini, dan ini. Berarti kita punya 3 opsi rumus. Nah, sekarang kita tinggal lihat data yang kita punya apa. Dari data yang kita punya, sama sekali tidak ada informasi waktu. Ya. Berarti jangan pakai rumus 3 itu yang ada waktunya. Berarti kita pakai rumus yang kedua. Yang VT kuadrat sama dengan final kuadrat plus 2A delta R. Ya udah masukin. Berarti jawabannya VT kuadrat sama dengan final kuadrat ditambah 2A delta R. VT-nya karena dia maunya diam, berarti 0. Finalnya harus diubah dulu ke meter per second. Berarti berapa? Berapa? 69,4. 69,4. 44. Oke, kuadratin. A-nya kita nggak tahu. Delta R-nya berarti 80% 1.600 ya. Oke, dapat dong A-nya. Berarti A-nya itu adalah minus 69,44 dikuadratin dibagi 2 dikali 1.600. Dapatnya berapa? Berapa? 1,5. 1,5. Jangan lupa satuan. Satuannya apa? Meter per second kuadrat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dia minta A dalam bentuk G. Gimana caranya? Ya udah, 1,5. Jadi kan kita bilang apa? 1G itu 10 kan? Tinggal dibagi 10 deh. G. Dapatnya berapa? 0,15 G. Itu. Kayak itu tadi saya bilang. Misalkan tadi kalian punya 12 buku. Berapa lusin? 1 kan? Karena 1 lusin 12 kan? Jadi 12 dibagi banyaknya 1 lusin kan 12 kan? Kayak gitu doang konsepnya. Paham ya? Gampang kan? Coba lagi. Pokoknya kalian harus yakin kinematika, sesusah apapun soal kinematika itu ya gitu-gitu aja. Ini nih. Ini sedikit lebih sulit. Yang ini jangan. Ini, bentar. Mana ya? Ini bukan sih. Nah ini. Oke, kita coba nih. Oke, kita coba seperti ini. Oke, anggap aja mobil deh ya, partikel kan susah ngebayanginnya. Anggap aja ada sebuah mobil. Mobil tersebut ingin menempuh suatu jarak. Anggap ini jaraknya ya. Ini jaraknya. Jaraknya nggak tahu nih. Anggap aja jaraknya S gitu ya. Berarti delta R totalnya anggap saja S. Gitu ya. Oke. Oh ya gini. Kan kadang kalian itu ketemu soal yang nggak pakai angka ya. Kadang kan ya. Ketika kalian ketemu soal dalam bentuk variabel, nggak ada angkanya, artinya jawaban kalian harus dalam variabel yang ada di soal. Gitu kan ya? Kalian boleh nggak bikin variabel baru? Boleh. Tapi dengan catatan variabel baru yang kalian bikin nggak muncul di jawaban akhir. Jadi gini contoh. Saya bikin variabel delta R total sama dengan S. S ada nggak di soal? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Berarti di jawaban saya nanti nggak boleh ada S. Walaupun di perhitungan boleh ada S. Kebayang ya? Itu namanya trik kita mengerjakan soal kalau pakai variabel. Jawaban kalian nggak boleh ada variabel yang kalian bikin. Variabelnya hanya boleh ada di dalam soal. Oke, anggaplah panjang total lintasan mobil yang modelnya adalah S gitu ya. Mobil bergerak lintasan lurus. Mobil itu awalnya bergerak dengan kecepatan V0, yaitu 1 ya, bergerak. Berarti dia konstan ya, ini V0. Oke, kok gini sih? Jadi dia awalnya bergerak. Ini memang rada aneh sih ininya.
V0-nya sebesar 1 meter per second. Dan menempuh sebanyak setengah perjalanan. Berarti dia menempuhnya setengahnya. Dari sini ke tengah. Oke, ini adalah delta R0, betul? Delta R0 berarti setengah dari S, betul ya? Oke. Nah, setelah dia mencapai setengahnya, kemudian berarti kan sisanya tinggal setengah lagi kan? Setengah lagi ya sisanya kan? Setengahnya itu ternyata dia mengubah kecepatan. Ini memang rada aneh. Harusnya kan kalau dia dari 1 ke 2 pasti dia akan ada percepatan kan? Ini dianggap dia langsung berubah gitu. Bayang nggak? Jadi anggap aja dia langsung tiba-tiba berubah jadi V1 gitu ya. Jadi nggak ada percepatan. Pasti kan harusnya kalau realnya dia berubah bertahap dong ya. Nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi 1 ke 2 kan? Tapi ini gitu ya. Nah, anggaplah ketika udah setengahnya, kecepatan mobil langsung berubah. Langsung berubah menjadi V1. V1-nya adalah 2 meter per second selama T detik. Nggak tahu berapa panjangnya. Berarti dia menempuh si perjalanan ini selama T detik. Jadi dari sini ke sini, anggap segini. Atau segini deh. Ini berarti delta T1-nya adalah T detik. Kan masih ada sisa ya. Nah, kemudian sisa perjalanan lagi, dia mengubah kecepatannya. Berubah langsung ya. Jadi dia nggak bertahap gitu, tapi dia langsung berubah ke kecepatan yang diinginkan. Ini sebenarnya rada nggak real ya. Kalau real pasti kan dia akan membutuhkan waktu untuk berubahnya ya. V2 sebesar 3 meter per second selama delta T-nya T detik juga. Berarti delta T2 selama T detik juga. Kebayang ya? Setengah panjang lintasan ditempuh dengan kecepatan konstan V0, setengah lagi ditempuh dengan 2 kecepatan berbeda, V1 dan V2. Oke, ini dianggap dia tidak ada percepatan. Jadi dia langsung berubah gitu ya. Berarti dalam hal ini, dalam satu soal ini dia punya 3 peristiwa GLB, ya nggak sih? Ini GLB kan? Di sini juga dia GLB. Dan di sini juga dia GLB. Oke, apa pertanyaannya? Tentukan kecepatan rata-rata. V average. Rumusnya apa tadi V average? Jangan bilang V1 tambah V2 tambah V3 bagi 3 ya. Itu bukan rata-rata. Apa? V delta. Berarti delta R total dibagi delta T total. Gitu kan ya, betul? Oke, inilah yang kalian mau cari. Oke, bisa ya? Coba kerjain. 10 menit cukup? 10 menit? 14 lebih 20 berarti ya. Coba dikerjain. Oke, ini kasusnya GLB doang. Cuman bedanya, dia dalam satu persoalan terdapat 3 peristiwa GLB. Kan kalau tadi kan selama ini satu doang ya. Satu soal, satu GLB kan. Satu soal, satu GLB kan. Sekarang satu persoalan ini ada 3 peristiwa GLB. Oke. Yang ingin ditanya itu V average. Oke. Oke. Sebenarnya delta R total udah ada ya, S. Tapi S itu bukan variabel yang ada di soal kan? Artinya nggak boleh jawaban kita dalam bentuk S per apa gitu. S-nya nggak boleh muncul. Tapi kalau di perhitungan boleh muncul. Tapi kalau di jawaban akhir nggak boleh. Karena S itu yang bikin kita. Ya kan? S itu yang bikin kita. Oke, gimana yo? Pokoknya clue-nya adalah kalau dia GLB, sesusah apapun pasti bisa dikerjakan pakai 3 rumus SMA. Oke, jadi ini anggap ketika kecepatannya berubah, nggak ada percepatan, jadi dia langsung berubah gitu ya, tiba-tiba langsung berubah gitu ya. Karena di sini dia nggak ada informasi dia ada percepatannya. Oke, coba sampai 14.20 tadi ya, 14.20 ya, 10 menit.
Oh iya, video yang tadi udah saya upload di YouTube ya, kan kita lihat lagi. Yang tadi saya baru lihat baru 5 yang bergabung di MS Team. Jadi ntar yang lain gabung ya, biar semua informasi lewat MS Team itu. Ya, coba dikerjain. Oke, ini masih awal-awal kinematika ya. Jadi kita besok itu besok Senin itu masih belajar kinematika. Kinematika kita lanjutkan karena kinematika walaupun sederhana tapi subbabnya lumayan banyak dia. Jangan lupa nanti jam 18 saya akan upload soal untuk tugas satu. Isinya 2 soal vektor, 2 soal kinematika dasar. Oke? Seperti biasa, tadi udah bilang, dikerjakannya tulis tangan. Tulis tangan tuh bisa lewat kertas atau di iPad atau di tab gitu ya. Yang penting kita jadiin PDF. Oke, coba. Pokoknya kan harus yakin. Kalau kasusnya GLBB, sesusah apapun cuma 3 rumus. Sesusah apapun. Asal dia GLBB. Oke, susah apapun. Oke, bisa coba ya. Ini tuh seolah kita ngejahit 3 GLB kan ya, tapi kan digabung dalam satu soal. Yang tadi kan satu soal cuma satu GLB doang, satu soal satu GLBB kan. Ini dalam satu soal ada 3 GLB. Konsepnya sama. Oke, ayo coba dikerjakan. 14.20 kita akan coba bahas. Ada yang udah? Ada yang udah belum? Belum. Oke, coba dikerjain. Gak apa-apa, diusahain. Jangan nyerah dulu. Pokoknya ini bab paling gampang, salah satu bab paling gampang karena babnya cuma belajar tentang gerak. Udah belajar gerak doang. Kalian nggak usah mikirin geraknya aja. Kan nggak usah mikirin kenapa dia bisa kayak gitu, kenapa dia bisa bergerak atau gaya apa yang bikin gitu nggak usah dipikirin. Nanti itu kita belajar di bab 2 atau dinamika. Itu lebih sulit. Tadi kan kalian udah lihat ya materi ujian 1, ujian 2, ujian 3 ya. Udah baca belum? Belum. Belum dibaca materi yang ujian 1 materi apa aja. Udah dibaca belum? Yang susah yang mana menurut kalian? Ujian 1, ujian 2 atau ujian 3? 3. Yang mana ya? Susah yang mana menurut kalian? Ujian 1, 2 apa 3? 2. 2 susah. 2 itu susah yang susah. Kalau saya dari telebusnya 2 susah. Paling gampang 3 malah. 3 itu cuman kalian modal hafal rumus udah. Hafal, udah gampang. Ini yang ujian 1 medium. Kalau menurut saya ya. Karena susahnya ada dinamika, tapi nggak sesusah yang ujian 2 tuh ada dinamika rotasi soalnya. Oke, coba dikerjain yuk. 6 menit lagi. Konsepnya udah tahu kan? Kalian tuh tinggal nyari delta R totalnya berapa ya. Kalian tinggal nyari delta T totalnya berapa. Udah itu aja kan konsepnya kan? Karena yang diminta V average. Delta R totalnya itu jarak total yang ditempuh berapa? Delta T totalnya delta T yang tempuh itu berapa? Udah itu doang. Konsep itu. Cuman bagaimana cara nyarinya? Nah itu kalian harus berpikir secara logikanya. Jadi dengan nyari ini tuh berapa sih sebenarnya? Ininya berapa? Udah dapat delta R total, dapat delta T total, udah selesai. Tinggal dibagi dapat V average. Gitu doang. Gampang kan?
Ini ada yang ikut praktikum nggak? Nggak ada. Udah? Ada? Nggak ada ya? Berarti nilai praktikumnya udah ada semua kan? Oke. Soalnya praktikumnya juga kan baru periode ini, jadi rada banyak praktikum. Yo, masih ada waktu 5 menit. Jangan nyerah dulu, ini gampang. Kinematika itu satu bab yang gampang. Karena dia cuma belajar gerak. Gerak itu cuma ya GLB atau bukan keduanya, itu doang. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Oke, masih ada 3 menit untuk kalian berusaha. Oke, rumusnya nggak aneh-aneh, seriusan. Nggak ada rumus aneh-aneh di kinematika. Nggak ada. Jadi semua yang kita pakai itu mau meyakinkan kalian kalau kinematika itu rumus cuma 3 kalau dia GLB. Cuma 3 itu aja, tapi yang otak-atiknya itu, menganalisanya itu yang rada susah. Tapi cuma 3 rumus itu, nggak akan ada rumus yang aneh-aneh, dijamin. Masih ada waktu 3 menit, jangan nyerah dulu, ini gampang soalnya. Kalau di materi untuk ujian 1, yang paling susah itu adalah dinamika. Susah itu menurut saya. Gaya-gaya itu susah. Yang paling gampang itu mungkin usaha energi. Ini medium lah. Kinematika ini medium. Jadi kalian kalau ujian mungkin harus dioptimalkan ya usaha energi sama kinematika. Dinamika itu emang susah. Dinamika kita belum, nanti kita belajar gaya di pertemuan besok kayaknya. Hari Senin di akhir kita akan belajar gaya. Oke, masih ada 2 menit lagi. Ada yang sudah? Ada yang udah? Belum? Udah? Ayo, masih ada 2 menit lagi. Bisa ya. Cuman 3 rumus itu aja, dijamin. Nggak ada yang rumus yang lain. Jadi ini baru belajar awal-awal kinematika ya. Jadi di kinematika itu subbabnya lumayan banyak. Besok Senin kita masih belajar kinematika, kita akan belajar grafik. Senin tuh belajar apa lagi ya? Grafik. Oh, kinematika 2 dimensi, gerak gerak relatif sama kinematika gerak melingkar. Jadi kinematika itu walaupun materinya sederhana, tapi subbabnya lumayan. Kalau dinamika malah kebalik, dinamika materinya dikit, tapi soal yang susah. Tapi kalau kinematika materinya tuh dikit, materinya subbabnya banyak tapi gitu-gitu aja. Lebih lebih mudah untuk dikerjakan kinematika dibanding dinamika. Yuk, masih ada waktu 1 menit. Ada yang sudah? Yang udah? Ada yang sudah? Belum? Yo, bisa nih. Cuma kalian nggak terbiasa aja dalam satu satu soal ada beberapa. Bisa saja ntar loh dalam satu soal kayak gini, tapi dia ada gerak GLB, digabung kayak gitu. Tetap ngajarnya per segmen kayak gini, segmen 1, segmen 2, segmen 3. Gimana? Ada yang udah selesai? Ada yang udah dapat? Udah? Belum? Nggak ada? Waduh, bentar. Tunggu sampai 21 ya. Kita mulai di 21. Ayo, masih ada 1 menit lagi deh. Bisa, ini kalian harusnya.
Nah, tunggu sampai 14.21 ya. Oke, kita bahas deh. Tadi kan kita tahu ya, yang diminta apa? V average, betul? V average butuh apa? Delta R total sama delta total kan? Ya udah, berarti kita cari kan delta R total. Delta R total, betul? Sebenarnya kan delta total kan S kan ya? Tapi kan S kan variabel yang saya bikin. Nggak boleh S itu muncul di jawaban kita. Atau kita bisa cari pakai delta R0, betul? Ditambah delta R1, betul? Ditambah delta R2. Betul ya? Betul kan? Oke. Delta R0 dikasih tahu. Kalau delta R0 itu cuma setengah dari total lintasan kan? Berarti ini adalah setengah dari S. Betul? Delta R1 berapa ya? Berapa? Berapa? 2T. Itu bisa kalian. 2T. Betul? Karena delta R kan V0 dikali delta T kan? Delta R2 3T. Betul? Ini boleh ke sini kan ya? Betul? Jadi berapa? Setengah S. Betul? Ya. Jadi berapa ini? 5T. Berarti S itu adalah 10T. Ini adalah delta R total. Boleh nggak dalam bentuk T? T boleh nggak? Boleh, ada di soal kan? Oke, udah kalau soal diemin aja. Sekarang tinggal nyari delta T total. Delta T total, gitu kan ya? Berarti adalah apa? Delta T0 ditambah delta T1 ditambah delta T2, betul? Delta R0 berapa? 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 Setengah S dibagi 1, ya kan ya? Setengah S kan delta R itu V kali delta T. Delta T berarti delta R bagi V kan? Berarti kan jaraknya setengah S nih, betul? Dibagi 1, betul? Berapa delta T1? T kan? Delta T2? T. Berarti kita punya ini setengah S ditambah 2T. Boleh nggak ini? Nggak boleh, ada S-nya. S-nya ganti dulu, tadi S-nya apa tadi? Nah, itu bisa kalian. Berarti jadi berapa? 5T ditambah 2T. Jadi berapa? 7T. Boleh dalam bentuk T? Boleh kan? Kalau udah tinggal dimasukin. Berarti V average-nya itu adalah delta R total dibagi delta T total. Delta R total kita 10T. Delta T total kita 7T. T-nya nanti hilang. Nggak apa-apa. Jadi berapa? 10/7 meter per second. Gampang kan ya? Jadi kalian tulisin aja dulu rumusnya. Itu udah boleh belum? Kalau belum boleh, berarti sampai jadi boleh. Kalau di variabel tadi kan, ini kan S tuh sebenarnya udah S kan udah delta total, tapi S kan kita yang bikin. Nggak boleh variabel S itu muncul. Berarti gimana caranya S itu kita ubah ke variabel yang ada diperbolehkan. T boleh. Kenapa T boleh? Karena di soal ada T kan. Berarti T boleh. S itu 10T berarti. Nah, di sini juga sama nih delta total. Delta T total setengah S tambah 2T. 2T boleh karena dia variabel T ada di soal, tapi S nggak boleh. Berarti kita harus bikin gimana caranya S-nya hilang. Itu di atas kan ada S kan ya? Dapat. Ya udah tinggal dikerjain. Gampang kan ya? Nggak ada rumus yang aneh-aneh kan? Kan tadi bingungnya di mana bingungnya? Kenapa bisa belum belum cuma 2 menit kan? Apa yang bingung tadi? Kenapa bisa bingung? Salah di mana? Nah iya, pokoknya konsepnya kalian tuh boleh menambahkan variabel, tapi pastikan variabel yang kalian tambahkan hilang di jawaban. Gimana caranya? Otak-atik aja, puter-puter gimana caranya S itu nggak boleh muncul aja. Tapi di proses pengerjaan nggak apa-apa muncul. Tapi kalau di jawaban akhir nggak boleh muncul. Paham ya? Oke, bayang ya? Oke. Nah,
Lihat ya, soalnya nggak ada yang aneh-aneh kan. Saya cuma pakai GLB cuma 3 itu aja. Otak atik tetap aja. Kayak sekarang kita coba lihat soal yang per poin gitu ya, yang ada beberapa poin dalam satu soal. Oke, mana ya? Nih, oke. Soalnya gampang-gampang aja. Oke, ini soal cerita. Ada seorang pria, dia ada di atap suatu bangunan. Oke, kalau saya biasanya kalau gini saya nggak suka nih, karena saya nggak bisa ngebayangin. Anggap aja saya gini ya. Oke, ini ada bangunan, ini 30 meter. Oke, ada orang. Orang itu, dia melempar bola secara vertikal ke bawah. Berarti kemana bolanya? Bawah ya. Gini, betul ya? Oke, dengan kecepatan awal, V0. Sebesar 500, ubah ke meter jadi apa? 5, jadi 5 ya? Betul ya? Meter per second. Jadi dia bukan dijatuhkan tapi dilempar. Paham ya? Beda ya antara dijatuhkan sama lempar, beda ya. Kalau dijatuhkan berarti kan dia V0-nya 0. Tapi kalau diginin ada V0-nya kan? Oke. Anggaplah gravitasi yang kita pakai nggak 10, 9,8. Oke. Pertanyaannya, berapa kecepatan bola saat 0,5 detik ketika udah dilepaskan? Oke, itu yang A. Yang B, posisi. Posisi bola saat 1,5 detik. Oke. Berapa kecepatan akhir? Berarti di sini ya. Kecepatan si bola itu nabrak tanah. Berarti kecepatan V akhir ya, V final atau VT. V final deh. Ini kita nggak tahu berapa T-nya kan? V finalnya berapa? Oke, ini lebih mudah ya. Coba kerjain. 10 menit. Berarti ini geraknya apa ya? Gerakannya apa? GL, B, B. Karena ada gravitasi kan? Konstan gravitasi kan? Oke. Berarti ini kasus GLBB. Apa? Tergantung kan maunya positifnya ke bawah atau ke atas. Terserah kalian itu. Jadi kan ini kan yang diminta kecepatan, betul ya? Kecepatan kan vektor kan? Vektor kan harus kita ngebedain atas bawah kiri kanan. Nah, kalian mau bikin asumsinya positifnya kemana? Terserah. Misalkan mau ke bawah positif, boleh. Ah, saya maunya ke atas positif, boleh? Boleh. Bedanya paling cuma di min dan plus kan? Nggak mungkin angkanya beda kan? Pasti beda cuma min dan plusnya aja. Jadi, ingat, kan udah tahu kan, kecepatan itu vektor, betul? Posisi vektor. Oke, kecepatan. Artinya, jawabannya harus dalam bentuk vektor ya. Nggak boleh angka doang kan ya? Harus ada IJK-nya. Karena vektor itu artinya kalian harus jawab dalam bentuk angka dan arahnya. Oke, coba dikerjain tadi sampai berapa? Sampai 37 ya? Dua berapa tadi? 27 ya? 37 ya? 14 37 kita akan bahas. Oke, bisa ini lebih mudah daripada tadi nih. Lebih familiar ini kan? Karena soal-soal ujian kadang seperti ini. ABC kayaknya seperti ini. Jadi kalau vektor tuh ribetnya adalah harus bisa ngebedain kanan kiri atas bawahnya. Kan mau bikin kalau di soal itu tidak dikasih tahu kanan kiri atas bawahnya mana yang positif, artinya terserah kalian. Tapi kan bikin di soal asumsi, misalkan ke bawah positif gitu ya. Bikinnya gitu harus dikasih tahu karena default kan ke atas itu ya kan biasanya kan. Kan bikin ke bawah tulisin berarti asumsi ke bawah positif. Paham ya? Jadi kalau vektor tuh harus bisa ngebedain kanan kiri atas bawah. Buat X min X gitu, Y min Y, J min J.
Oke, masih ada 5 menit lagi. Coba diusahakan, dikerjakan, biar bisa. Jangan nyerah, ini soal ini lumayan mudah. Kalau ntar keluar, kalian usahakan kerjakan yang kayak gini. Karena ini udah tahu, ini kasusnya adalah GLBB. Sesusah apapun soal GLB atau GLBB, saya akan pastikan rumusnya cuma 3. Jadi kalian nggak usah pusing mikirin rumusnya pakai yang mana, pasti cuma 3. Pasti. Sesusah apapun GLB. Jadi tahu ya ini kenapa GLBB, karena percepatannya itu konstan, yaitu A-nya itu adalah G, gravitasi. Oke, ayo coba dikerjakan. Masih ada 4 menit lagi sebelum kita akan bahas bareng-bareng. Oke, masih ada 4 menit lagi. Yo, coba. Ada yang udah? Ada yang udah? Udah? Wih, mantap. Oke, kita tunggu bentar lagi. Gampang ya, lebih mudah ini ya. Karena satu satu soal, satu gerak doang. GLBB-nya cuma satu. Oke, 2 menit lagi. Yang belum, coba diusahakan. Oke, 1 menit lagi. Gampang ya ini ya. Lebih lebih terbayang lah ya. Oke, kita rumusnya nggak akan aneh-aneh ya. Pokoknya rumusnya cuma 3. Kalau GLB atau GLBB nggak akan pakai rumus yang aneh. Yang kalian tiba-tiba muncul rumus jadi nggak. Rumus-rumus yang aneh nggak. Kita akan pakai ini aja. Jadi mudah banget. Oke, udah. Ada yang udah? Udah. Oke, gampang ya. Nah,
Karena dia minta kecepatan, posisi, itu kan vektor ya. Berarti kan kalian harus bikin ketentuan plus minusnya dulu. Pertama deh, kalian maunya positifnya itu ke bawah atau ke atas? Oke, karena itu kalian bilang aja positifnya ke bawah. Jadi gimana caranya bikin bikin kayak gini aja. Ini Y-nya gini. Oke, artinya positifnya ke bawah. Yang kedua, posisi itu kan berarti kita harus tahu reference, ya nggak sih? Nolnya mau taruh di mana? Di mana nolnya? Bangunan di sini boleh. Ini adalah 0,0 ya, gitu ya. Paham ya? Oke. Udah deh, gampang kan kalau ada gini. Berarti yang A minta VT kan? VT itu ada di mana sih rumusnya? VT itu kalau kita lihat dari 3 rumus ini, VT itu ada di rumus pertama, kedua, ketiga. Sama dengan 3 ya? Antara 1 atau 3 kan? Ya udah kita tinggal lihat kita punya data apa aja. Dia minta VT saat 0,5 detik, betul? Berarti kita tinggal pakai yang pertama bisa, yang kedua juga bisa. Udah yang pertama aja lah ya. VT sama dengan mana sih? Nah, berarti yang A VT sama dengan apa? V0 ditambah A delta T. Oke. V0-nya 5. Delta T A-nya 9,8 dikali 0,5. Gitu ya? Jadi berapa dapatnya? Oh iya, 9,9 satuan meter per second. Ada yang kurang? J-nya, jangan lupa. Oke? Vektor. Karena dia mintanya V, kecepatan, bukan kelajuan. Jadi kita anggap, jadi ini kita tulisinnya di sini. Jadi kalian harus menuliskan di jawaban kalian. Asumsi positif J itu ke bawah. Oke? Sehingga kita tulis J itu artinya ke bawah. Atau di sini tulisnya ini artinya ke bawah. Oke. Yang B minta apa? R, posisi. Posisi ada di mana rumusnya? Di rumus kedua sama ketiga kan? Oke, kita pakai yang mana nih kira-kira? Kalau dari data yang kita punya. Kedua aja ya, karena dia ngasih tahu delta T kan? Berarti delta R sama dengan apa? V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. V0-nya 5, delta T-nya 1,5 ditambah setengah A-nya 9,8 dikali 1,5 kuadrat. Dapatnya berapa? 18,525. 18,525. Betul? Jangan lupa ini tuh masih delta R ya. Berarti Y akhir ya kan dikurang Y mula. Untungnya kalian bikin Y mula-mula di 0 kan? Berarti di sininya tinggal Y akhir gitu ya. Betul? Berarti berapa? 18,525. Jangan lupa J dan meter. Ini tuh ke bawah ya, harus dikasih tahu. Karena kalian kan defaultnya itu J sebenarnya ke atas kan ya. Cuma kalian bikinnya asumsinya ke bawah kan. Oke. Kemudian dia minta V final, V ketika di akhir. VT kan berarti kan ya? Betul? Mau pakai rumus yang mana? Yang ketiga aja, betul. Kenapa? Karena nggak ada delta T kan? Betul. Berarti yang C kita pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. VT yang dicari. V0-nya berapa? 5 dikuadratin, berarti 5 kuadrat. Tambah 2 dikali 9,8 dikali 30 ya. Betul? Berarti kita dapat VT kuadratnya berapa? Oh, mau langsung. Berapa langsungnya? 24,7. Karena dia vektor kan ya, berarti kasih arahnya, terus satuan, ini biar gampang ke arah bawah. Oke, gampang ya. Itu kan rumusnya nggak ada yang aneh kan? Rumusnya semuanya dalam bentuk rumus kinematika dasar, nggak ada yang aneh. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita coba yang terakhir nih, ini dalam bentuk grafik. Grafik, belum grafik, apa persamaan dulu. Persamaan, grafik besok. Oke.
Sekarang kalian dikasih dalam bentuk persamaan seperti ini. Oke? Oke. Kelihatan ya? Jadi kalian dikasihnya adalah fungsi posisi. Fungsi posisinya dibagi dua. Yang pertama T kuadrat. Betul? Itu untuk waktu dari 0 sampai 10. Oke? Yang kedua dalam kurung T min 20 kuadrat. Itu berlaku untuk 10 sampai 20. Oke? Pertanyaannya, A perpindahan. Delta R, betul? Jadi A itu dia minta delta R. Oke, dari 0 sampai 20. Paham? B minta apa? Jarak. Delta R biasa ya. Oke. C minta apa? Kecepatan rata-rata. Oke. 10 menit cukup? Cukup. Oke, coba kerjain. Oke. Gampang ya ini ya. Nggak ada rumus yang aneh-aneh. Pasti rumusnya berhubungan sama 3 itu doang. Pasti. Jadi delta R itu bisa jadi delta X kan ya. Kalau digerak ke sumbu X kan ya. Bisa jadi delta Y. Kalau digerak ke sumbu Y. Bisa jadi delta Z. Kalau digerak ke sumbu Z. Karena ini X itu delta X kan. Ya delta R-nya ya. Sama aja. Jadi R itu cuma simbol aja. Bisa ubah jadi X, Y, ataupun Z ya. Jadi jangan maksain R itu apa di sini. Ya R di sini berarti X. Karena dia geraknya ke sumbu X doang ya. Ada yang udah? Belum? Ayo coba dikerjain ya. Oke, jangan lupa kita Senin itu jam 8 pagi ya, bukan jam 9. Jadi mulai jam 8 pagi. Oke, tadi sampai berapa ya? 42 ya. 32 ya. Oke, masih ada 3 menit lagi. Tuh, ada yang udah selesai? Belum?
Oke, masih ada 4 menit lagi. Pokoknya rumusnya nggak akan aneh-aneh. Selama dia cuman GLB, GLBB, rumusnya nggak bakal aneh-aneh. 3 doang, oke? Itu yang mau bikin, yang mau saya bikin kalian tuh ngerti itu artinya udah cuman 3 itu aja, asal GLB, GLBB. Tapi kalau udah tahu A-nya itu fungsi, harus pakai integral. Itu bisa aneh-aneh rumusnya munculnya. Tapi kalau cuman GLB, GLBB, pasti itu aja. Pasti. Rumusnya nggak usah diganti-ganti. Itu aja. Oke, 3 menit lagi ada yang udah? Ada yang udah belum? Belum. Oke, coba kerjain. Jadi yang A itu minta delta R perpindahan dari 0 sampai 20. Kalau yang B minta jarak dari 0 sampai 20. Yang C minta V kecepatan tapi vektor berarti ya. V average dari 0 sampai 20. Gampang ya? Udah? Asik. Ada yang udah? 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 Tapi bener gak nih? Nggak tahu, kan belum kita bahas. Nah loh. Jadi jangan cepet-cepetan, tapi bener-beneran ya. Jadi nggak apa-apa kalian rada lama, tapi bener. Jangan buru-buru ngerjain tahu ngaco. Pokoknya kerjakan itu tujuannya adalah benar, bukan cepat-cepatan. Jadi waktunya ya nggak apa-apa, waktunya ngepas juga nggak apa-apa. Yang pasti benar aja. Oke, masih ada 1 menit lagi. Jadi kalian harus bisa ngebedain perpindahan sama jarak. Itu penting banget tuh, perpindahan sama jarak. Udah, semua udah. Ya udah kerjain dong, kenapa baru? Masih ada 1 menit. Ya, 1 menit lagi, kerjain. Bisa itu. Ya, oke udah, belum? Udah. Udah, udah nih udah. Udah, yang lain udah, belum? Kita bahas deh ya. Oke, yang A. A minta apa? Perpindahan, ya kan? Delta R. Karena dia cuma bergerak ke sum X, jadi delta X kan sama aja ya. Oke. Berarti apa? Dia minta dari berapa? 0 sampai 20 ya. Yang namanya delta itu apa? Akhir kurang. Ya udah. Berarti posisi ketika akhir dikurangin posisi ketika awal. Ya berapa? Berapa X 20? Berarti masukinnya kemana kalau T-nya 20? Bawah ke atas? Bawah. Ganti T 20 jadi berapa? 0. Berarti ini 0. X 0 masukinnya kemana? Ke atas bawah? Masukin T-nya 0 jadi berapa? 0. Jawabannya? 0. Artinya apa? Artinya apa? Berarti mobilnya kembali ke titik awal gitu ya. Jadi bukan berarti dia diem, dia gerak tapi kembali ke awal kan? Oke. Yang B. Yang B itu delta R-nya delta R jarak. Ya kan udah kasih tahu ya.
jarak itu dia tidak memperdulikan panjang maju mundur kiri kanan kan ya. Kalau posisi perpindahan tuh penting. Kan kalian tahu nih, perpindahannya 0. Apakah dia udah pasti diam? Belum tentu kan? Artinya dia kembali ke awal kan? Artinya bahwa kembali ke awal. Berarti dia ada kalanya dia maju, terus dia mundur lagi kan ya? Nah, coba kita cek. Kapan dia maju? Menurut kalian, 0 sampai 10 dia maju atau mundur? Nah, gampang aja cirinya. Coba kalian masukin dari 0 sampai 10. Makin besar kan posisinya kan? Berarti ini maju nih. Maju, betul? Dari 10 sampai 20, maju mundur. Kenapa? Masukin coba deh. Masukin 10, 100. Masukin 11, 9 kan? 81, malah makin turun kan ya? Berarti ini mundur. Berarti kita udah tahu nih. Dia dari 0 sampai 10 maju. Dari 10 sampai 20 mundur. Coba deh. Kalau kalian bayangin, ini ada mobil. Mobil gerak ke depan 10 meter. Terus mundur ke belakang 3 meter. Berapa perpindahannya? 7. Karena dia lihatnya posisi awal, posisi akhir kan? Dia nggak peduli itunya kan? Kalau berapa jaraknya? 13. Berarti kan dia ngitung kalau jarak. Yang majunya berapa, mundurnya berapa kan ya? Berarti ini sama aja delta R yang maju, betul? Ditambah delta R yang mundur. Berarti dia kan maju dari 0 sampai 10. Berarti R10 min R0, betul? Ini yang maju, betul? Oke. Sekarang yang mundur dari 10 sampai 20 kan? Berarti R20 dikurang R10, betul? R10 masukin angkanya jadi berapa? 100 ya? 100. Kalau R0, 0 kan? Oke. R20 berapa? Tar lu. Ini harusnya dimutlakin ya. Mutlakin ya ini ya. Karena mundur pasti dia negatif kan? Mutlakin ya. Berapa ini? 0 dikurang. Berapa R10? 100 ya? Gitu ya. Berarti kita punya apa? 100 ditambah harusnya mutlak min 100 kan? Tambah 100. Paham? Jadinya berapa? 200. Ngerti? Ini lupa nih. Oh, ini 0 kan? Paham ya? Sekarang yang C. C minta apa? V average. V-nya V kecepatan. Betul? Berarti vektor kan? Rumusnya? Delta R-nya delta R apa? Yang perpindahan. Betul? Dibagi delta T. Tadi berapa delta R perpindahan? 0. Delta T-nya 20 min 0 kan? Jawabannya 0. Gampang kan? Jadi nggak ada rumus yang aneh-aneh. Cuman di tune aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang kinematika yang ini masih awal-awal ya. Kinematika benerannya nanti di hari Senin. Baru kinematika benerannya. Kalau ini baru awal-awal banget. Oke? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita sudahi saja untuk kuliah sesi kedua di hari Jumat. Rekamannya akan saya upload mungkin sore ini dan juga soal tugas 1 di-upload di MS Team sore ini. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Tugas 1 berarti dikumpulkannya jam 8 pagi Sabtu ya? Oke, di MS Team. Kan tinggal attach kayak itu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Oke, kalau tidak ada berarti kita sudahi saja. Kita ketemu lagi hari